Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. sesuatu terjadi, ku
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Halo. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Shalom. Kita sungguh mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Bahkan pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita tenangkan hati kita untuk kita masuk di dalam peribadahan pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak.
Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita berikan hormat kita bagi Allah kita. Kita bersama-sama pujikan hormat bagi Allah. Bagi anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji haleluya Raja surga abadi. Hormat puji haleluya Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 pada bait yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita boleh mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat akan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kita pun juga boleh datang di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan untuk dimampukan hidup sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyelidiki hati kita, dalam hati kita, untuk kita terus diubahkan oleh Tuhan, diubahkan melalui karyanya, melalui firman-Nya, Roh Kudus yang menolong setiap kita. Mari kita pujikan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu
kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa datang di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita pada saat ini. Mari kita boleh mengaku akan segala dosa, pelanggaran dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tentu kita juga memohon kepada Tuhan menolong setiap diri kita masing-masing untuk kita dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan ke depan bersama dengan Tuhan, mengikuti akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Datanglah di hadapan Tuhan saat ini secara pribadi, berdoalah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Datang menyembah kepada Tuhan. Terlebih Engkau berikan waktu kepada setiap kami untuk kami boleh secara pribadi ya Tuhan menghadap kepadamu di dalam doa pengakuan dosa kami. Kami sadar kami ini lemah dan kami membutuhkan Engkau untuk kami hidup diperbaharui melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami ya Tuhan. Dan kami mau hidup surut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami. Dan kami mau mengakui akan segala dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Dan Engkau setia kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan melalui Sang Putra Tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit menunjukkan akan kebaikan dan kasih kepada setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Ajarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang saat ini di hadapan Tuhan. Di dalam doa pengakuan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dengarkanlah 1 Yohanes 1 ayat 9 sebagai satu berita anugerah bagi setiap kita yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai satu petunjuk hidup baru, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 50 pada bait yang ke-23, kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh bersama-sama akan mempersiapkan diri pada hari ini. Kita akan masuk di dalam perenungan daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan persiapkan diri kita. Dan biarlah Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita, menolong setiap kita, memampukan kita boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang boleh kita renungkan, khususnya di dalam minggu ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang sekali lagi di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kami boleh mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami untuk menolong setiap kami memahami akan firman Tuhan, firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di gereja maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menolong dan memampukan setiap kami untuk mengerti dan akan maksud Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu jemaat yang di gereja, juga ada yang di rumah. Kita bersyukur hari ini sebuah kesempatan yang baik sekali lagi Bapak Ibu. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita akan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu menikmati hidup. Kalau saya ingin jabarkan, menikmati hidup di tengah pandemi yang ada saat ini. Karena memang PPKM ya Bapak Ibu sekalian, PPKM, jadi mungkin
tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kantor-kantor saya dengar juga harus WFH, ada yang harus dirumahkan, ya. Tapi biarlah itu semua tidak menjadi satu alasan untuk kita pada hari ini terus memuliakan Tuhan dan menyembah namanya. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dulu firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 9. Kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membacanya secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu di gereja bahkan juga ada di rumah, membaca ayat yang kedua bergantian sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian ya. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pertanyaan yang paling menyakitkan mungkin ya. Mungkin pertanyaan paling menyakitkan itu seperti ini.
Saudara, kapan terakhir liburan? Wah, ada yang senyum-senyum nih. Kapan terakhir kali liburan? Ke mall masuk liburan deh. Masuk ya. Jalan sehat. Joggingnya di mall. Walaupun gak beli apa-apa, bisa keliling-keliling sehat lah ya. Yang penting gerak gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan paling menyakitkan ini, kapan terakhir liburan? Kalau kita ngomong liburan, tadi nggak tahu mall itu masuk liburan apa enggak. Katanya yang ada di sini katanya itu liburan. Kita liburan itu biasanya mana? Ke pantai, gitu kan? Ke pantai, bisa ke gunung atau ke tempat-tempat alam yang lainnya, ke tempat-tempat yang dingin lah ya. Itu kalau kita ngomong liburan, sampai ada orang itu yang ada jemaat itu yang bilang, wah Lost Jovi itu enak loh. Enaknya apa? Enaknya itu Lost Jovi itu tiap minggu itu selalu liburan. Ke Batu. Memang anak dan istri tinggal di sana, jadi saya mesti ke Batu Bapak Ibu. Jadi 3 hari Minggu sore gitu ya. Minggu sore harus ke Batu sampai hari Rabu. Atau hari Selasa, kalau enggak hari Rabu itu baru balik ke Surabaya. Katanya jemaat, wah enak loh Jovi liburan. Enggak, saya pulang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saudara di masa-masa seperti ini, masa-masa masih ada di dalam masa pandemi, saudara pengen liburan pastinya. Sudah bosan di rumah saja. Sudah bosan cuma setiap hari lihat TV gitu kan ya, enggak kemana-mana, keluar paling belanja, habis gitu juga waktunya enggak akan lama. Saudara, tentu hal-hal seperti ini, liburan menjadi suatu hal yang paling dirindukan. Saudara, kalau kita berandai-andai gitu ya, kalau ini semua sudah selesai, terus kemudian kita merencanakan untuk liburan, contoh liburan ke mana? Ke Bali ya, ke Bali atau ke Lombok atau kemana deh, ya ke Bali gitu ya. Saudara, ketika sampai Bali, sampai tempat liburan yang kita ingini dalam hati ataupun kadang kita mengatakan apa? Akhirnya bisa liburan, akhirnya ya bisa jalan-jalan, akhirnya bisa keliling-keliling gitu ya, menikmati liburan tanpa masker, menikmati liburan tanpa social distancing gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini menikmati ya, kita menikmati apa? Menikmati masa-masa istirahat kita, menikmati masa-masa dari kesibukan kita, pekerjaan kita atau kesibukan-kesibukan yang lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita ngomong tentang menikmati, itu adalah suatu hal yang enak-enak saja, yang baik-baik saja yang kita alami. Tetapi hal-hal yang sukar dalam hidup, apakah kita tidak menikmatinya? Saudara jujur mungkin dalam hati deh, jawab dalam hati deh Bapak Ibu sekalian. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, lebih banyak mana? Mengeluh atau bersyukur? Lebih banyak mana Bapak Ibu? Mengeluh atau bersyukur kepada Tuhan? Saudara tentu saudara, mungkin pandemi ini sudah berapa lama ya? Setahun ya? Setahun setengah ya? Setahun setengah lah, kurang lebih lah ya. 1 tahun setengah saudara kita dihimbau untuk tetap di rumah saja. Kalau keluar harus pakai masker, wajib ya, tetap menjaga kesehatan. Saudara tentu kita punya perjalanan kita masing-masing gitu ya. Termasuk khususnya di dalam masa pandemi saat ini. Kalau dibuat tingkatan mungkin ya, ada yang pernah sharing kepada saya itu, tingkatannya itu, tingkat kesulitannya saya ini loh, paling tinggi. Orang sudah sulit, saya lebih sulit. Orang itu sudah sulit loh, saya itu lebih sulit. Kita merasa susah di dalam kehidupan. Kita merasa bahwa kita itu paling sulit, tingkatannya paling tinggi. Ada juga yang cerita, gak seberapa lah, masih bisa diatasi. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, tapi itu semua tidak bisa dihitung Bapak Ibu dan dijadikan satu patokan. Namanya adalah relatif saudara. Belum tentu kita yang susah saat ini, yang merasa bahwa aku paling susah. Kalau kita melihat orang luar sana, ada mungkin yang jauh lebih susah daripada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita masih bisa menikmati hidup dengan perasaan yang seperti ini? Apakah kita masih bisa menikmati kehidupan dengan hal-hal kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Jika memang kenyataannya seperti ini, Bapak Ibu,
bagaimana caranya saya bisa menikmati hidup. Sudah ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama hari ini tentang menikmati hidup. Bagaimana menikmati hidup itu sendiri. Sudah menikmati hidup harus, sekali lagi yang pertama adalah harus berpusat pada Allah yang memberi hidup. Saudara bayangkan ya, Kristus itu menjadi yang pertama. Jelas saudara, dia adalah yang pertama dan yang terutama. Mengapa? Karena Tuhan, karena Kristus itu adalah sumber hidup. Saudara, sungguh aneh saudara, kalau manusia menikmati hidup, ya, tapi lepas daripada sumber hidup itu sendiri. Ya, sekali lagi ya, Tuhan itu adalah sumber hidup. Bagaimana mungkin manusia bisa lepas daripada sumber hidup? Saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang dinikmati jika kita hidup di luar Kristus? Apa yang kita nikmati jika kita tidak menikmatinya bersama dengan Kristus yang adalah sumber hidup? Karena Yesus adalah sumber hidup, maka hidup kita harus tertuju pada yang empunya hidup, yang sumber kehidupan. Karena Yesus adalah penguasa atas hidup kita dan segala apa yang kita miliki saat ini. Nah, Bapak Ibu yang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Yang artinya ada satu relasi yang terputus antara Allah dengan manusia, saudara. Manusia mengalami satu yang dinamakan ketersesatan hidup. Ada ketersesatan di sana dan kita kehilangan akan orientasi hidup di hadapan Allah. Saudara, saya lumayan suka saudara mengikuti space ya, tentang luar angkasa. Ya, salah satu saudara yang ingin saya bagikan hari ini, dan kita coba bayangkan deh tentang astronot yang ada di luar angkasa ya. Bayangkan saudara ketika seorang astronot itu berada di luar angkasa, terus kemudian dia keluar dari kapal induk gitu ya, tentunya dia membutuhkan satu yang dinamakan ini, tali. Entah ini tali atau oksigen ya. Ada yang tahu enggak? Kalau enggak salah ini hanya tali deh, oksigen ada sendiri kalau enggak salah di belakangnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan Bapak Ibu jika tali ini putus, melayang enggak jelas ya, karena itu ruang hampa ya, ruang hampa saudara. Saudara bayangkan kalau baju astronot itu terlepas daripada talinya ya, maka yang terjadi adalah dia akan melayang-melayang bebas, tidak terkendali dan tidak bisa dikendalikan. Karena apa? Karena di luar angkasa itu adalah ruang hampa. Saudara, situasi ini akan menjadi sulit saudara kalau talinya itu putus. Ya, selang atau tali itu putus, astronot akan melayang-layang jauh, makin jauh dan makin jauh dari pesawat induknya. Dan mengerikan lagi kalau kita kenal orangnya ya. Kalau kita kenal orangnya tentu lebih ngeri lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia karena dosa itu terputus hubungannya dari Allah. Mungkin banyak manusia saat ini itu lebih ngeri tersesat di luar angkasa daripada tersesat di dalam dosa. Tapi saudara, ada satu hal yang sangat ironis yang terjadi adalah ketersesatan tidak lagi menjadi suatu hal yang menakutkan. Ketersesatan bukan lagi menjadi suatu hal yang mengerikan, yang menggelisahkan. Karena apa? Karena umat manusia sekarang, saudara mungkin pikir diri kita sendiri deh. Karena kita sendiri saudara, umat manusia yang berdosa ini, tersesat itu bersama-sama. Tersesatnya itu bersama-sama. Tersesat secara apa? Massal. Ya, secara bersama-sama. Sehingga gak ada satupun mereka yang merasa tersesat. Karena dipikir, wah ada temen nih kok. Saya punya teman kok, biarin lah gak apa-apa lah. Karena saudara, secara pengertian tersesat ini diidentikan dengan satu perasaan ketersendirian saudara. Di mana tidak ada seorang yang bersama dengan dia. Tidak ada seorang pun yang menemani dia. Dan keberadaannya itu hanya sendirian dan kebingungan. Entah mau kemana. Tetapi sekarang yang terjadi adalah ketika manusia tersesat secara massal, justru perasaan gelisah dan juga
ketakutan, bahkan kesadaran akan dirinya sendiri yang tersesat itu sudah nggak ada. Karena dia merasa bahwa wah aku ada temennya kok. Wah aku nggak apa-apa ada temennya. Jadi aku nggak merasa tersesat. Jadi standar yang digunakan itu bukan lagi standar Tuhan saudara. Sebagai satu-satunya yang mutlak berdaulat akan hidupnya. Tetapi yang menjadi standar adalah lihat orang lain. Apa yang terjadi di luar. Apa yang terjadi bersama dengan orang-orang yang bersama dengan aku. Orang yang lain aja bisa, masa saya nggak boleh. Nah Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jika ini yang terjadi, maka kita perlu kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan. Bahwa kita perlu berpusat kembali kepada Allah dan akan kedaulatan kekuasaannya. Tuhan itu ciptakan kita, ciptakan manusia, itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan saudara dengan sungguh amat baik. Tentu dengan satu tujuan, untuk diri Allah, untuk kemuliaan Allah. Disinilah kita boleh dibekukan pikiran kita, manusia itu harus menerima dan bersyukur dan bahkan terkagum akan kedaulatan Allah. Saudara sekali lagi, poin pertama kita diingatkan, yuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau menikmati hidup, menikmati akan kehidupan kita, mari kita boleh berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah yang adalah sumber akan kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara, bagaimana saya bisa menikmati hidup? Menikmati hidup itu harus dengan sukacita. Saudara perhatikan ya di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara, setelah pengkhotbah ini berbicara tentang nasib manusia itu sama, kemudian yang hidup itu pasti akan mati. Kemudian juga berbicara tentang betapa berharganya kehidupan manusia. Dan ini saudara satu hal yang dalam sekali kalau kita membaca ayat 1 sampai ke 6. Lalu yang menariknya Bapak Ibu di ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Yang menarik adalah pengkhotbah menyatakan sebuah ajakan. Mari makan roti. Setelah mendengar sebuah nasihat yang dalam tentang kehidupan, saudara, kita diajak untuk selalu bersuka cita di dalam kehidupan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada suatu hal yang menarik di sini. Setelah dalam sekali saudara pengkhotbah menyatakan tentang manusia, nasib manusia yang sama, orang yang hidup itu pasti akan mati dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba pengkhotbah ini ngajak, ayo makan roti, ayo minum anggur. Nah Bapak Ibu saudara, sebagian kita mungkin hidupnya susah ya. Kita merasakan hidup susah. Satu hal yang kita alami sulit yang terjadi saat ini. Keluhan tentang banyak hal saudara. Tapi coba perhatikan bahwa kita perlu menyudahi rasa sedih itu. Kita perlu menyudahi akan rasa sedih yang kita alami saat itu. Dan kita juga mulai memikirkan hal yang baik. Dan kita diingatkan ada sukacita yang kita raih kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saya dengan satu firman Tuhan, khotbah gitu ya. Ada satu ilustrasi yang baik Bapak Ibu tentang pendakian sebuah gunung. Jadi Bapak Ibu saat mendaki sebuah gunung itu sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama berjalan cepat ya supaya cepat sampai ke gunung, sampai ke puncak gunung. Pilihan yang kedua adalah menikmati perjalanan walau waktunya itu lama. Yang pertama jalan cepat, tentu juga waktunya akan cepat naik ke puncak. Yang kedua jalannya pelan-pelan saja, menikmati perjalanan, tapi waktunya bisa lebih lama. Kira-kira Bapak Ibu sekalian pilih yang mana? Jalan cepat. Yang kedua ya, jalan pelan ya. Bapak Ibu saudara, kalau saya disuruh milih, saya mau pilih yang mana?
Kalau saya akan memilih berjalan santai. Berjalan santai menikmati perjalanan yang baik dan bagus, melihat alam sekitar yang sangat indah, pohon-pohon. Tapi sebenarnya memang gak kuat jalan cepat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi jangan salah Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang tujuannya naik ke gunung itu juga untuk mecahkan rekornya supaya jalan cepat. Itu namanya tektok kalau nggak salah. Istilah pendaki itu namanya tektok. Jadi setelah sampai puncak istirahat sebentar langsung balik. Biasanya gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi, ya kayak contoh saya pernah dengar itu di Gunung Panderman itu kan nggak terlalu tinggi, 2 jam 3 jam sebenarnya bisa nyampe katanya, ya. Kalau saya dulu hampir 6 jam lah, 6 jam 7 jam. Lama sekali ya, karena menikmati. Menikmati malam hari, nggak bisa lihat apa-apa kanan kiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mendaki gunung itu sama halnya saat kita menjalani kehidupan. Pengertiannya seperti ini. Tujuannya kita naik gunung itu sama, pengen ke puncak. Ya. Ingin ke puncak. Ujungnya itu sama, naik ke puncak. Yang membuat itu berbeda adalah proses di dalam perjalanannya. Kita mau cepat boleh, kita mau lambat pun boleh. Dan setiap proses dalam kehidupan saudara tentu membawa cerita. Ada satu cerita di dalam proses perjalanan itu. Kalau kita cepat mungkin ada cerita yang lain. Kalau kita pengen lama ya menikmati perjalanan juga ada cerita yang lain. Ada kesan yang tersendiri saudara dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan. Saudara, semua yang ada dalam kehidupan kita di dunia, Tuhan itu sudah sediakan. Tuhan itu sudah sediakan saudara. Dan kita mau meresponinya dengan sukacita. Menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tentunya dengan sukacita. Mensyukurinya, menikmatinya. Mari kita boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan sekali lagi. Perjalanan hidup yang kita alami, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari menikmati hidup kita dengan sukacita. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, kita bisa menikmati hidup ini dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Pengkhotbah katakan apa dalam ayat yang ke-7 tadi? Makanlah roti, ya. Minumlah anggur. Saudara, ada beberapa hal yang dikatakan oleh pengkhotbah pada hari ini. Roti yang dimakan, anggur yang diminum, minyak yang dicurahkan. Bahkan dikatakan juga istri saudara yang dikasihi, tenaga untuk mengerjakan segala sesuatu. Itu semua berasal daripada siapa? Berasal daripada Allah saudara. Oleh karena itu jangan kita menikmati apa yang tidak diberikan Allah. Karena Tuhan berikan ini semua untuk kita nikmati. Kita syukuri saudara. Dan kita lakukan semuanya penuh dengan sukacita. Dan semua Tuhan Allah sediakan itu baik bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal 16 ayat yang ketiga mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, kita perlu menyerahkan segala apa yang menjadi rencana kita. Bahkan di dalam pergumulan kita kepada Tuhan. Sadari bahwa Allah yang memiliki segala yang ada pada kita. Dia yang mampu menolong setiap kita. Maka saat kita mau menyerahkan segala sesuatunya, bahkan perbuatan kita kepada Tuhan, Dia pasti akan menyertai dan tentu pasti akan memampukan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang paling bahagia tidak memiliki semua yang terbaik. Namun mereka orang-orang yang bahagia adalah orang yang mampu untuk bersyukur dan berbuat yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menikmati akan hidup ini. Menikmati akan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan teman, sahabat, tetangga kanan dan kiri. Saudara, mari kita menikmati hidup saat Tuhan masih berikan waktu bagi kita hidup di dunia ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan, bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan, dan kami mau melihat semuanya itu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang indah, firman yang baik untuk kami renungkan pada hari ini. Ya, firman ini boleh masuk ke dalam hati kami merenungkan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kita terus mengingat akan kasih-Nya di dalam kehidupan sampai kita boleh menikmati hidup ini penuh dengan sukacita. Tentu kita tidak lupa bahwa ada Yesus yang bersama dengan setiap kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu menghibur hati kita di setiap hal yang kita kerjakan dalam kehidupan. Bahkan ketika kita merasa sedih, ingat ada Yesus yang menemani kita. Mari kita meresponi akan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menyanyi Ada Satu Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang
menghibur hatiku. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Allah kami, Tuhan kami kenal di dalam Kristus Yesus. Dan kami boleh melihat kebaikan-Mu itu dinyatakan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam perjalanan waktu yang panjang sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh meresponinya penuh dengan ucapan syukur. Bapa dalam surga, kami juga sungguh bersyukur ketika Tuhan memberikan satu tempat wadah untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman. GKT Hosana Nirwana Surabaya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam pelayanan kami, di dalam sukacita kami ketika kami menyembah kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kerinduan kami bahwa gereja ini terus dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat, menjadi alat-Mu, saluran berkat bagi orang-orang sekitar, bahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percayakan untuk setiap orang-orang yang terpanggil untuk melayani, dan Tuhan pilih mereka, hamba Tuhan, para majelis gereja, bahkan para pelayan-pelayan-Mu yang lain, para aktivis jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berikan kesatuan hati bagi kami, untuk kami boleh melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kerinduan kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini ya Tuhan, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dengan keluarga, bahkan pribadi mereka, ya Tuhan di tengah pandemi yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan memampukan setiap jemaat-Mu di tengah kondisi yang ada saat ini. Bila Tuhan boleh menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi bangsa kami, negara kami yang tercinta Indonesia. Tengah pandemi ini, memohon kepada Tuhan. Bahkan tempat kami di Surabaya, Tuhan kiranya menolong untuk kesejahteraan daripada kota Surabaya. Tuhan menyertai setiap orang-orang yang turut andil, khususnya dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Biarlah kasih-Mu menyertai di tengah pandemi yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dan setiap pokok doa yang kami naikkan. Kami percaya ketika kami berdoa saat ini, berseru memohon kepada Tuhan saat ini, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukanlah kehendak kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, seruan dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik, shalom. Ya, biarlah kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta kita pada hari ini, pada Minggu 4 Juli 2021. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk waktunya, untuk tenaganya, bahkan kita boleh dipertemukan kembali dalam peribadahan secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaat yang bisa memberikan persembahan dari melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekeningnya tersedia ya di layar LCD berwarna kuning atas nama Gereja Kristus Tuhan, atau Bapak Ibu jemaat bisa datang ke gereja kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan oleh gereja. Dan minggu depan Bapak Ibu kita tetap mengadakan ibadah secara online pada Minggu 11 Juli pagi jam 9 melalui Facebook dan sore melalui YouTube jam 4 ya, jam 4 sore dengan tema Saat Allah Menegur. Kita akan bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing menikmati peribadahan pada hari Minggu. Dan gereja juga menghimbau sekali lagi Bapak Ibu, ini kita masuk di dalam masa pandemi ya, dan bahkan ada PPKM darurat. Gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker saudara jika ada kepentingan di luar rumah. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak, Bapak Ibu yang mengalami kesulitan bisa menghubungi gereja untuk nanti akan dilayani di dalam pelayanan diakonia. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Jika ada kesalahan atau satu hal yang ingin ditanyakan, ya Bapak Ibu bisa WA saya atau telepon saya atau bisa telepon kepada majelis ya untuk nanti akan dibantu. Baik, itu saja warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.